tidak harus menunggu instruksi dari pusat, tapi memang sudah berusaha untuk melindungi terlebih dahulu skup terdekat kita terlebih dahulu, seperti itu ya Pak. Kita ke Bapak Kapolres Lebong, Bapak AKBP Iksan Nur. Seperti apa nih Pak sinergi penanganan COVID-19 ini di Lebong antara kepolisian dan Pemkab Lebong, dan juga bentuk sinergi antara TNI Polri ini sehingga sampai sekarang ini kita bisa menjaga sampai zona hijau sekarang Pak? Baik, terima kasih. Tes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sinergitas ya Polres Lebong dengan seluruh anggota Satgas Covid gabungan yang lainnya, alhamdulillah berjalan cukup baik, cukup kompak, Ocha. Di mana mulai dari awal kita sudah masuk di SK gugus tugas bersama. Kemudian kita dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi, ANEF, evaluasi. Kemudian rutin juga kita melakukan press release terkait perkembangan situasi COVID di Polres Lebong. Termasuk yang paling viral saat ada satu PDP kami yang harus kita swab dan kita bawa ke rumah sakit Arga Makmur. Alhamdulillah hasil swab terakhir kita press release negatif. Ya. Kemudian kita juga selalu bersinergi mengawasi seluruh ODP yang ada di Kabupaten Lebong. Terakhir tercatat ODP yang sudah kumulatifnya sudah 1025. Di mana sering para camat, para kades mengeluh kepada Pak Kapolsek, Pak Babin, ada memang banyak yang bandel, disuruh di rumah nggak mau. Ini tugasnya kita, Polres. Para Babin dengan Kapolsek turun langsung untuk menertibkan orang-orang ODP yang membandel ini. Ya. Kemudian bersinergi juga dalam hal dari awal dengan seluruh kepala desa itu langsung melakukan penyemprotan disinfektan. Ya, baik di seluruh desa-desa, di tempat umum, kantor-kantor. Terakhir kita juga Polres melakukan juga serempak seluruh Indonesia itu penyemprotan di fasilitas publik, terutama di jalan-jalan. Ya, itu sinergitas yang sudah kita lakukan. Serasa demikian. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Ini pemirsa kita harus berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI Polri yang sudah berusaha sangat keras dan bersinergi sangat luar biasa sehingga bisa mempertahankan Lebong ini menjadi zona hijau seperti saat ini. Tidak hanya tenaga medis, tapi TNI Polri ini merupakan garda terdepan juga yang tentunya itu sangat rentan sekali ya Pak tertular, karena kita langsung berhadapan langsung dengan masyarakat yang saat ini Bapak sampaikan tadi masih banyak yang membandel. Dan tidak hanya untuk memberikan edukasi itu bukan hal yang gampang ya Pak, apalagi untuk stigma masalah penyakit yang kita sendiri kasat mata bentuk virusnya seperti apa, dan kita harus memberikan edukasi ke masyarakat kita sehingga sampai sekarang ini bisa kita katakan berhasil. Mudah-mudahan bisa kita jaga terus ini. Kita ke Bapak Bupati kembali Pak. Pada bulan puasa lalu Pak menjelang Idul Fitri, Lebong menutup akses masuk dari kabupaten lain ini Pak. Apa yang mendasari Bapak memutuskan kebijakan tersebut? Baik, pertama saya ingin menyampaikan maaf dulu pada Pak Gubernur. Iya, baik. Karena kami tidak mengasih tahu lagi, kami sudah rapat sama Pak Dandim, Pak Kajari, ya. Jadi kami membilang langkah sendiri, ya. Berkacamata dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. 5 tahun belakang ini, Lebong ini ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat. Baik dari Jakarta, ada yang pulang, ada yang dari Bengkulu, di mana saja datang ke Lebong. Karena memang Lebong ini objek wisata, destinasi pariwisatanya yang mungkin tidak ada di provinsi Bengkulu, provinsi lain itu kan, di daerah lain. Jadi memang sudah semenjak terbuka akses jalan, Lebong sudah lebar-lebar jalannya, sudah baik. Jadi dimudahkan untuk ya para pelancong datang dengan sengaja, apa di Arum Jeram, ke Air Putih, ke Danau Picu, Notes itu. Nah, jadi bahkan ada yang mau nerobos ke Danau Tujuh Warna walau kita belum gitu, ya kan, belum kita buat, tapi banyak juga masuk ke sana. Nah, ini keamanan juga. Cuma ya, jadi masyarakat banyak sekali, ya terutama di Masjid Agung. Betul. Ikon ya Pak ya. Luar biasa raminya. Betul. Nah, dari berkaca begitu, ya kita jangan sampai di kondisi COVID-19 ini, ya kan, kerja kita sia-sia selama ini. Jadi kami putuskan bersama, jadi tantangan bersama MOU, ya bahkan kita libatkan orang-orang Islam juga, mereka bersepakat, ya bersepakat, ya kita tutup total. Artinya tutup total ini ya siapapun tidak pernah bulu. Bahkan adik saya sendiri kandung mau salam sama orang tua saya, ya harus putar balik. Gitu. Ya kan? Nah, jadi kita komitmen sama-sama untuk menjaga zona hijau ini. Jadi
sudah capek rasanya saya Betul. yang beserta Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari dan tim medis selama ini sudah terbelah planting. Betul. Artinya menjaga luar biasa gitu melindungi masyarakat ini. Ya, dengan lebaran nanti jebol bagaimana? Iya. Ya kan? Nah, jadi terpaksa kan tetap. Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Ini erat sekali kaitannya dengan Bapak Kapolres nih Pak, karena pintu alur keluar masuk ini Bapak nih yang jaga nih, dan mungkin banyak juga masyarakat kita yang masih membandel. Kalau saya tidak salah dengar, ada kriteria-kriteria sendiri yang diperbolehkan untuk masuk dan keluar dari Kabupaten Lebon. Yang pertama, mungkin kendaraan yang membawa orang sakit, kendaraan orang yang membawa orang ingin melahirkan, dan kendaraan yang membawa barang-barang logistik untuk keperluan hari-hari. Seperti apa evaluasi penutupan akses masuk ke Lebong nih Pak beberapa waktu lalu, dan apa tantangannya nih Pak dari kepolisian? Silakan. Alhamdulillah, kalau saya sedikit ceritakan flashback ke belakang dulu, ide penutupan ini kami dari 3 bulan lalu sudah melaksanakan. Kami yang paling pertama kabupaten melaksanakan penutupan akses. Ya. Itu ide saya sebelum rapat di Satgas Covid yang pertama, tentu saya dengan PJU Polres Lebong melakukan rapat internal karena kami juga saat itu sudah berlaku operasi Aman Nusa 2. Dan setiap ada operasi, tentu yang paling pertama didengar adalah kirka intelijen. Saya dapat kirka intelijen dari Kasat Intel saya bahwa Lebong ini pertama kerawanannya adalah daerah yang kalau menurut saya itu adem, aman, damai, eksotis, dan merindukan. Kenapa? Alamnya ini eksotis sekali. Banyak wisata-wisata yang memang tidak ada di kabupaten lain. Betul. Termasuk yang disebut Pak Bupati tadi, Iya. Danau 7 warna. Betul. Ini mengundang orang yang datang ke Lebong. Kemudian dapat kirka dari Intel juga bahwa banyak warga Lebong itu ternyata yang bekerja ada yang di Singapura, ada Malaysia, ada yang Jakarta pada pulang. Karena perintah operasi Aman Nusa 2 itu intinya adalah Sispam Kota. Maka pada saat rapat Covid pertama saya munculkan di rapat tersebut, kita tutup akses karena Lebongnya ada 2 aja aksesnya. Ya. Perbatasan dengan utara, perbatasan dengan Curup. Nah, sehingga di rapat itu di ACC. Keputusan kita bersama deal. Berjalan, hanya saat itu kita masih manual. Karena memang posisinya Indonesia saat itu baru Pak Presiden mengumumkan ada yang positif kasus pertama. Oke. Kita sudah bikin pos. Luar biasa. Jadi datang, diperiksa secara manual. Setelah ada di Bengkulu yang positif, baru kita mengajukan bantuan melalui Pak Bupati ke PGE. Kita dapatlah namanya chamber box, ya. Itu antiseptik box. Baru betul-betul tambah ketat lagi SOP kita. Semua kendaraan yang masuk wajib berhenti, cuci tangan, masuk chamber box, di screening, kemudian didata secara tertulis oleh Dinas Kesehatan. Baik. Itu kita terapkan sampai sekarang. Baik. Gitu. Jadi penutupan ini berjalan sangat efektif. Semakin ke sini, saya lihat semakin banyak orang dari luar zona merah yang masuk. Saya perlakukan lagi saat itu khusus malam hari. Kita close total itu jam 1 sampai jam subuh, jam 5 subuh. Baik. Nah, terakhir berdasarkan kirka juga kita rapat lagi di Intel operasi Aman Nusa bahwa semakin ke sini semakin dekat orang banyak yang pulang dari zona merah, orang-orang Lebong berada di zona merah. Kemudian dan objek wisata di Lebong yang sangat eksotis tadi ini menjadi sasaran utama orang berlibur lebaran. Betul. Makanya kita putuskan, saya bawa ke forum rapat setelah itu, saya ingat sekali saat itu selepas kita video conference dengan gubernur, bupati, Forkopimda, provinsi dan kabupaten kota seluruhnya kita video. Lanjut kita rapat bersama seluruh Satgas Covid, Kemenak, FKUB, MUI dan Ormas Islam. Diputuskan, kita usulkan 5 hari tutup dan disepakati kita bola ke surat kesepakatan bersama buat kita tutup 5 hari. Dan ini alhamdulillah berjalan efektif sampai hari ini Lebong masih hijau. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kapolres. Dan saya ingin tanya juga nih, bagaimana dengan saat ini Pak? Masihkah dilakukan perbatasan atau masih dilakukan pengawasan di perbatasan sekarang Pak sampai dengan hari ini? Masih. Jadi untuk yang tutup total 24 jam 5 hari sudah kita cabut. Ya. Yang tetap berjalan seperti biasa. Untuk jam 1 sampai subuh masih kita tutup. Ya, kita sebelum ada keputusan terbaru dari pemerintah di pusat, kita masih berlakukan SOP Covid secara ketat. Baik. Demikian. Luar biasa, terima kasih Bapak Kapolres. Pasti ini kerja keras yang luar biasa juga bersama dengan tim. Mudah-mudahan selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat juga ya Pak ya. Karena ini demi kebaikan bersama. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah hal yang mengedukasi untuk masyarakat kita bahwa kita menjaga diri kita, keluarga kita. Pemerintah membuat sebuah aturan itu bukan berarti ingin membatasi atau
membatasi ruang gerak masyarakat ya, tapi ini malah ingin melindungi masyarakatnya seperti itu. Kita ke Pak Dandim, Pak. Bagaimana sinerginya Pak selama berlakukannya 5 hari tutup total itu Pak? Apa saja bentuk sinergi antara TNI dan Polri ini Pak pada saat 5 hari tutup total pada bulan puasa menjelang Idul Fitri lalu Pak? Terima kasih Mbak Ocha. Untuk sinergi sebetulnya tidak bisa dikatakan hanya 5 hari, karena sudah dari awal sudah kita katakan sinergi. Jadi mulai dari dari gugus tugas sudah tingkat kabupaten sampai tingkat desa pun kita semua sudah bersinergi. Sehingga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kapolres bahwa kita tidak menindaklanjuti keputusan bersama, kita sama-sama. Jadi memang itu kebijakan yang tidak populis kalau kami bilang, penuh resiko. Tapi memang untuk kebaikan kita bersama ya mungkin kita harus berani mengambil langkah seperti itu. Ya. Mungkin itu Mbak Ocha. Baik. Berapa personel diturunkan pada saat itu Pak selama shift, karena 24 jam selalu selama 5 hari berturut-turut itu kan selalu 24 jam, itu berapa personel kita yang diturunkan dari TNI sendiri Pak? Untuk dari Kodim sendiri, karena kebetulan Kodim kami kan membawai 3 kabupaten. Nah, untuk Lebong sendiri kami siapkan kan 78 orang karena ada 4 koramil sana. Jadi mereka ada yang jaga di pos baik di Tebing maupun di daerah desa Air Dingin, ada juga yang patroli. Nah itu mereka bergantian lintas seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dandim. Kita ke Pak Kajari kembali nih Pak. Pada dekat tadi Bapak juga sampaikan bahwa Kajari Lebong juga ikut membantu mengawasi nih Pak pada saat banyaknya sekali bantuan mungkin yang masuk, kita terus mengawasi supaya tidak ada disalahgunakan dan bisa tepat sasaran kepada masyarakat kita. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah semuanya aman? Apakah semua masyarakat kita bisa merasakan seperti Bapak tadi sudah memberikan masker? Apakah semuanya sudah sesuai on the track Pak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Memang terkait dengan penyaluran bantuan untuk penanganan kesehatan, ini sudah dibagikan sebagian masker kepada penduduk dan diharapkan kita targetkan ini seluruh penduduk di Kabupaten Lebong ini bisa mendapatkan masker. Iya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan bantuan, memang kita harus melakukan bantuan terkait dengan dampak ekonomi. Betul. Jadi dari pengamanan sosial, dampak ekonomi terhadap para penduduk yang terkena dampak ekonomi ini harus diberikan bantuan, baik itu finansial maupun dalam bentuk barang. Betul. Dan diharapkan bantuan ini berkeadilan, artinya sesuai dengan prioritas. Ya, jadi memang kita harus bisa pastikan di lapangan orang yang benar-benar menerima bantuan ini harus menerima, dan kita prioritaskan yang paling benar-benar menerima bantuan seperti itu. Jadi dia berkeadilan. Gitu. Dan ini juga harus kita lakukan validasi data. Validasi ini sangat penting. Makanya ujung tombak dari pada penyaluran dan pendataan ini ada di kepala desa. Betul. Di kepala desa lah yang kita haruskan untuk melakukan validasi data sehingga apa? Bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Baik. Sejauh ini belum ada Pak ya kecurangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan Pak? Untuk sementara alhamdulillah kita belum temukan itu. Ya. Kita juga tetap melakukan pendampingan dan pengawasan terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kita tetap pantau bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, aparatnya, kita ikut sama-sama melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ini kepada masyarakat supaya bantuan ini sampai dan bisa bermanfaat, tidak dilakukan jauh dari tindakan-tindakan koruptif seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Kajari, terima kasih banyak. Dan ini juga satu hal yang sangat miris sekali bahwa di situasi yang sangat memprihatinkan ini masih ada saja orang-orang yang ingin menunggangi ini ya Pak ya, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Lebong. Kalau dari Bapak Bupati sendiri Pak, berapa banyak dana yang diplop dari Pemkab Lebong sendiri Pak untuk membagikan kepada masyarakat yang terdampak langsung ini dengan adanya COVID-19 ini? Karena seperti yang kita sadari sekarang tidak hanya kesehatan kita saja yang terganggu nih Pak, banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang berubah total pada saat terjadinya COVID-19 ini. Semua berhenti, aktivitas ekonomi terhenti, masyarakat yang bertani juga mungkin sudah tidak bisa manen seperti itu ya Pak. Tentu ini merupakan satu beban baru lagi untuk Bapak Bupati. Berapa dana yang diplot untuk masyarakat kita dan bagaimana pendataannya Pak agar seperti yang
Pak Kajati itu sudah berusaha untuk mengawasi nih. Bapak sebagai yang punya dananya nih, bagaimana nih Pak supaya semuanya rata mendapatkannya Pak? Baik, jadi sudah kita usahakan ya. Ini sesuai dengan petunjuk pusat. Kita terpaksa memotong anggaran SKPD, ya kan? Sudah kita himpun sekarang ini sudah berkisar 26,5 miliar, ya kan? Nah, saya sudah perintahkan sudah kami rapat sama-sama untuk memberikan bahan sembako, ya kan? Sekarang sudah sembako sudah berjalan, sudah mulai berjalan dan dibagikan ke desa dan masyarakat, tentunya di luar PKH sama BLT ya. Jadi di luar itu yang kena terdampak ya kita bagikan dampak apa namanya ekonomi, sosialnya juga termasuk dan kesehatan juga ya kita indikan. Jadi dengan dana segitu ya kan, ya alhamdulillah Lebong bisa berjalan. Tentu ini saya minta Pak Kajari mengawasi sama Pak Kapolres, Pak Dandim itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi itulah. Ya kita bersama lah. Kalau manusia waras di saat begini kan tidak begitu ya. Jauhkanlah. Nah saya katakan kalau kalian main-main sesuai apa yang kata Pak Kajari, hukumannya mati loh. Iya betul sekali. Iya kan? Nah, ya mereka sadar semua. Saya yakin tidak akan itu. Jika kita awasi juga, namun juga manusia. Betul. Ya kan anak buah kita tetap kita awasi. Nah itu yang kita lakukan selama ini. Juga pembelian masker gitu. Maskernya udah banyak sih sebenarnya masker ini. Bahkan masyarakat tuh ada yang dapat 4. Ada dapat 5, ya kan? Nah, tapi kemarin kami bagi 10.000 sasarannya ke anak-anak muda gitu. Karena anak muda tidak bisa kita cegah. Sama Pak Kapolres, ya kita pergi ke tempat wisata tidak boleh lakum beramai-ramai. Ya, jadi kita terpaksa bagikan masker itu, ya kan? Nah, harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, jadi aksi kita terus, mungkin berlanjut ke depan juga bagi masker ke rumah-rumah. Nah, karena ini sudah dibuka sama Pak Kapolres nih, walaupun ada jam-jam tertentu ditutup kembali gitu ya Pak? Tapi ya ada kemungkinan masuk, jadi kita harus cegah dengan masker itu. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita tidak kecolongan ya Pak ya, dan terus tetap bisa bersinergi dan tetap bisa mempertahankan zona hijau ini. Kita ke persiapan di medisnya nih Pak, kesiapan rumah sakit sendiri, lokasi karantina dan tim medis Pak. Meskipun masih zona hijau, tentu kita sudah mempersiapkan Pak. Seandainya nanti ada kemungkinan terburuk, ada masyarakat kita yang terjangkit, apa langkah-langkah preventif yang telah disediakan atau dipersiapkan oleh pemerintah sendiri Pak? Dan bagaimana juga ketersediaan APD untuk para tenaga medis seperti apa saat ini Pak? Ya, tapi minta tidak lah. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Harus gitu. siap betul. Ya, jadi khususnya rumah sakit kita sudah ada tempat ya, ada tempat untuk perawatan dengan 20 kamar itu termasuk tempat tidurnya juga sudah siap, ya ventilator untuk infusnya sudah siap, semua kita siapkan. Nah untuk isolasi pengasingan istilahnya kan itu sudah kita siapkan juga di rumah susun. Rumah susun yang kita buat di samping masjid itu sudah ada rumah susun 54 kamar, fasilitas lengkap itu. Ya lengkap, tempat tidurnya ada, semua ada di situ. Jadi kita siapkan. Ya minta saja tidak terjadi, ya kan? Nah, jangan sampai. Tapi kita juga siap gitu. Harus siap. Sudah siap gitu. Baik, terima kasih. Seperti apa sekarang Pak untuk tenaga medis sendiri, tidak ada kekurangan APD dan lain-lain Pak? Saya kira sampai saat ini belum, ya cukup. Walaupun ada kekurangan juga, ya yang paling yang namanya baju. Ya saya bilang baju itu dibagikan kalau hanya sekedar di perbatasan, itu tidak mesti tiap hari harus ganti gitu. Ya kecuali kalau di tempat ruangan yang ngedap, ya kan menangani pasien COVID ya itu harus diganti. Ya kalau tiap hari ya habis lah, bangkrut kita mau beli itu mahal, ya bajunya itu. Betul. Ya tapi dia wajib pakai baju gitu. Minimal kalau ada baju dia baju jas hujan. Tapi saat ini pakai baju APD. Baik. Ya, masker. Saya juga Pak Kapolres, Pak Kajari kalau pulang di Bungku tetap SOP diperiksa. Betul. Iya. Nah mereka ini tidak tahu siapa yang masuk, dia tidak pernah bulu. Bahkan Pak Gubernur datang ditanya, Bapak dari mana? Betul. Siapa nama? Ya kan? Mau apa ke Lebong? Pak Kapolda demikian juga, Pak Danrem itu termasuk semua yang masuk diperlakukan begitu. Betul. Jadi tidak ini. Jadi namanya COVID tidak memandang jabatan. Betul sekali. Ya, dengan kedudukan sebagainya. Ini dipaksa semua gitu. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Kita ke Bapak Kapolres kembali nih Pak. Tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Bapak Bupati bahwa masih ada juga nih
anak-anak muda yang sudah dilarang tidak datang ke tempat-tempat pariwisata tapi masih ngumpul juga gitu ya Pak ya, di rumah temannya, di depan rumah. Akhirnya dibagikan masker sebagai langkah preventif dari Bapak Bupati. Dari Bapak sendiri bagaimana larangan yang disampaikan, apa sanksinya? Adakah sanksi Pak supaya kita bisa tetap mempertahankan zona hijau ini Pak? Silakan. Baik. Untuk terkait upaya yang kami lakukan Polres Lebong ya. Secara khusus, secara keilmuan fungsi kepolisian ada 3 yang kami lakukan, preventif dan represif. Ya, bukan hanya preventif. Ini kalau lihat pertanyaan Mbak ini mau preventif aja ditanyaan. Secara preventif, tadi senioritas sudah kita buat, senioritas secara Pemda, kemudian kita juga melalui Babin Kamtibmas melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa, karena satu Babin alhamdulillah di Lebong bisa membawahi 2 desa. Ya, tercover 2 desa satu Babin. Itu jalan secara lisan setiap hari melalui fungsi door to door system DDS bersama dengan Babinsa tentunya, dikawani oleh Babinsa. Ya, itu partner di lapangan ya. Kemudian secara humas Polres juga kami melakukan upaya-upaya sosialisasi terkait COVID-19, pencegahannya, social distancing melalui semua media yang ada. Media cetak, media sosial, termasuk kami pasang banner, spanduk di semua sudut-sudut jalan tempat umum yang memang terbaca oleh banyak masyarakat. Kita lakukan edukasi intinya. Itu secara preventif. Kemudian secara preventif ya, kita melakukan upaya-upaya yang tadi saya bilang, deteksi dini sangat penting dari Intel untuk memprediksi perkiraan situasi, perubahan situasi. Ya, kira intelijen sangat penting. Kemudian selalu memberi himbauan langsung. Contoh Mbak bilang tadi panen, alhamdulillah kita di Lebong lagi panen raya. Nah, saya perintahkan Babin Kamtibmas bersama Babinsa juga bersama-sama kita datangin tuh orang lagi panen. Kita bagi masker, kita himbau tentang COVID-19, tentang social distancing. Karena kalau dilarang dia panen, nggak mungkin. Kita lagi panen raya nih Mbak. Betul. Itu kita jadikan TO kita untuk melakukan upaya preventif ya. Baik. Itu dilakukan oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa. Ya. Kemudian kita juga terkait masalah ibadah, kita juga melakukan sosialisasi kepada masjid-masjid untuk melaksanakan yang namanya SOP sosial pencegahan COVID-19. Semua masjid di Lebong, contoh karpet sudah digulung, ada himbauan, ada disinfektan, ada cuci tangan, itu sudah dilaksanakan. Iya. Bahkan kita menggunakan juga mixernya masjid itu, mic, kita juga untuk melakukan sosialisasi ke warga, terutama di hari Jumat. Ya. Kemudian untuk usaha, untuk secara represif, saya sudah melakukan penegakan hukum yang sifatnya kita sesuai dengan pelanggaran dilakukan. Kita ada razia hotel, kita rajikan tempat hiburan, itu sudah kita lakukan dari awal-awal pertama COVID-19, karena awal-awal corona ini berlangsung, ada beberapa hotel, beberapa tempat hiburan itu tidak mematuhi SOP untuk pencegahan COVID-19. Itu kita datangi langsung, Pak. Ya. Kemudian saya juga melakukan patroli skala besar, ya. Sudah 2 kali saya lakukan, di mana dalam patroli itu saya juga membubarkan beberapa kerumunan anak-anak muda seperti kata Pak Bupati. Di Lebong ini ada unik. Setiap malam Kamis dan malam Minggu itu sama ramainya. Gitu. Dan suka nongkrong di jalan anak-anak mudanya. Ini yang jadi sasaran kita. Kemudian ada beberapa tempat kafe malam memang kita datangi. Karena ini tempat kafe, tempat makan, kita himbau untuk melaksanakan SOP dan social distancing, terutama pemakaian masker. Itu kita lakukan, dan di mana ada TKP kumpul, kita juga lakukan penggeledahan. Alhamdulillah 2 kali melakukan patroli skala besar, saya menemukan ada yang bawa badik, ada yang bawa rencong Aceh, malah dari kampung saya itu. Saya nggak tahu ada yang bawa rencong Aceh itu. Ya. Kemudian ada yang bawa arak. Itu biasanya kalau ada nongkrong di jalan buka minum arak. Yang paling banyak kami temukan adalah pelanggaran terhadap motor-motor racing, motor yang knalpotnya racing, itu yang paling banyak kita amankan. Itu selama kita lakukan razia, itu upaya udah kita lakukan, Mbak. Tapi yang paling penting adalah saya berdasarkan saya orang Aceh, saya banyak berguru dari orang tua kami di Aceh, para kiai, kayak tengku di Aceh, termasuk orang tua saya sendiri, almarhum Tengku Haji Muhammad Nur. Saya diajarkan apapun urusan kita di dunia ini, jangan pernah lupa urusan spiritual dan akhlakul karimah. Betul. Secara keilmuan udah banyak kita lakukan tadi, preventif, represif. Tapi yang terpenting adalah secara spiritual. Sholat, ngaji, zikir, berdoa. Ini khusus, karena kalau nggak izin dari Allah, dari Tuhan, apapun kita lakukan nggak akan jadi. Betul.
Masjid Agung kebetulan saya sama Pak Bupati ini pembina. Alhamdulillah selama COVID kami sudah 3 kali khatam di Masjid Agung. Kemudian di Masjid Polres pun saya perintahkan 3 kali khatam Quran. Orang khatam Quran bukan orang sembarang, kita pilih yang memang baca Qurannya bagus. Setelah khatam Quran mereka berdoa. Ini juga penting nih, kita dapat dukungan Allah, dukungan Tuhan secara spiritual. Yang kedua, secara akhlakul karimah. Alhamdulillah kami Polres Lebong, saya yang pangkat tertinggi sampai pangkat bribda yang baru, termasuk Ibu Boyongkari itu sudah 2 kali kami patungan untuk membeli bansos. Alhamdulillah sudah tersalurkan kurang lebih 600 paket. Ini juga supaya dapat berkah dari Allah, dapat berkah dari malaikat. Kita tolong orang susah kan, dengan kita keringat kita sedikit. Ya. Alhamdulillah tambahan lagi. Sekarang semua Polda dapat dari Pak Kapolri langsung, di Polda ada 25 ton, di Polres ada 10 ton beras. Dan sudah dari 2 hari lalu kami sudah distribusi. Hari ini kami distribusi 100 paket, 500 kilo, besok insya Allah kami distribusi lagi 100 paket lagi. Sesuai dengan jadwal dibagi oleh Polda. Ini semua upaya ini secara spiritual, secara akhlakul karimah, dan secara keilmuan fungsi kepolisian terus kami lakukan. Alhamdulillah, seolah ke depan ini akan Lebong akan terus hijau. Mungkin demikian, Mbak. Makasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kapolres, luar biasa sekali. Ini adalah hal yang harus kita yakini bersama, bahwa semua usaha kita tidak akan ada gunanya kalau kita tidak memohon kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemilik segalanya ya Pak. Virus ini, semuanya, cobaan ini pasti tentu ada tujuannya kenapa bisa menimpa kita semua seperti ini. Kita ke Bapak Dandim, Pak. Sinergitas antara TNI dan juga Polri tentu ini seperti yang saya sampaikan, garda terdepan pada saat ini tidak hanya tenaga medis, tapi para bapak-bapak sekalian ini juga berhadapan langsung dengan masyarakat yang kita entah tidak tahu itu bagaimana kondisinya, apakah mereka punya menjadi carrier kah di tubuhnya, ada virus atau tidak. Tentu ini merupakan hal yang harus diwaspadai juga sebagai bapak-bapak adalah pimpinan dari anggota-anggotanya. Bagaimana protap yang telah ditetapkan di internal Bapak sendiri, TNI dan juga Polri, dan bagaimana sekarang kondisi anggota Pak? Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan seperti rapid test secara berkala seperti apa mungkin? Silakan Pak. Baik, Pak. Untuk protap kami di lingkungan kantor sudah kami laksanakan. Mulai dari seperti biasa, yaitu cek suhu, cuci tangan, kemudian pakai masker. Termasuk kami juga sudah bikin himbauan untuk kalau di lingkungan kantor berarti kawasan wajib masker, siapapun tamu harus pakai masker. Nah, dan ikutin protokol kesehatan. Kemudian selain itu kami juga olahraga rutin. Kalau jadi pagi itu kami laksanakan olahraga rutin, selesai apel sampai jam 9 pagi olahraga rutin, dilanjutkan berjemur. Betul. Ya, kurang lebih 1 jam baru nanti melanjutkan kegiatan kantor. Kemudian untuk rekan-rekan yang bertugas di posko-posko di perbatasan, di lapangan, sudah saya perintahkan begitu selesai Anda tugas langsung pulang, jangan masuk rumah dulu, yakinkan dulu, cuci tangan dulu, bersihkan dulu muka segala macam, habis itu usahakan buka baju luar dulu. Betul. Kan kami kalau baju dinas kami ada dalaman, jadi baju luar taruh di luar dulu. Nah, langsung cuci sehingga tidak masuk ke dalam rumah, kita usahakan tidak membawa jangan sampai membawa bibit penyakit lah. Betul. Gitu. Nah, itu protokol-protokol yang sudah kami laksanakan secara internal, dan ini juga selalu kita sampaikan juga ke keluarga kita juga sama. Jadi selain anggota kita sampaikan ke keluarga kita juga. Karena kan rata-rata mayoritas anggota kami tinggalnya kan antara di Lebong dengan daerah Curup. Nah, sebagian besar tinggalnya di wilayah itu. Jadi kalau satu aja anggota kami kena, pasti akan berimbas ke keluarganya dan bisa berimbas ke saudara. Akhirnya merambat ke semuanya. Sehingga itu ada langkah-langkah awal yang tepat dimulai dari anggota kami sendiri. Ya, baik. Sejauh ini Pak, anggota kita semua sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Ya. Untuk rapid juga sudah kami berkala ya. Nah, kami juga sudah sedang menunggu, kemarin Kasat juga sudah menjanjikan akan diberikan rapid untuk setiap satuan seluruh anggota. Baik. Terima kasih Pak, mudah-mudahan kita semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke Bapak Kajari kembali Pak. Sekarang kita mendengar bahwa pemerintah pusat telah menggaungkan kebijakan new normal ini Pak, atau tatanan hidup baru. Apakah tanggapan Bapak terhadap hal ini? Sependapatkah Bapak dengan kebijakan tersebut nih Pak?
Ya, sebenarnya terkait dengan dampak pandemi COVID ini, memang yang paling terpukul adalah ekonomi. Iya, betul. Dampak COVID ini untuk sementara melumpuhkan perekonomian kita. Ya. Nah, dengan adanya new normal atau tatanan hidup baru, diharapkan perekonomian kita ini bisa pulih dari keterpurukan. Sehingga apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat produktif. Ya, masyarakat bisa produktif melakukan kegiatan ekonomi, namun terhindar dari COVID-19. Itu yang kita harapkan di situ. Sehingga apa? Tingkat kesejahteraan apabila ini berjalan dengan baik, dan diharapkan, memang kita harapkan berjalan dengan baik, tentunya juga dengan mempertimbangkan protokol kesehatan di sini. Jadi ekonomi menggeliat, kesehatan jalan seperti itu. Ya, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan di sini. Physical distancing, ya, cuci tangan seperti itu, dan masker, menggunakan masker setiap saat. Itu harapannya terkait dengan tatanan hidup baru. Jadi kita tidak usah takut seperti imbauan pemerintah dengan COVID. Jadi kita bersahabat di sini. Karena mau tidak mau kita harus bersahabat dengan COVID. Seperti itu. Baik. Tapi bukan berarti kita melalaikan atau mengacukan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita ke Bapak Bupati nih Pak, terkait mengenai new normal ini, tentu ini merupakan edukasi baru lagi kepada masyarakat kita, dan masih banyak sekali miskom atas pengertian dari new normal ini seperti apa. Banyak masyarakat kita juga yang merasakan ini berarti pelonggaran. Ada juga yang akhirnya malah tidak menjadi taat lagi nih Pak, khawatirnya seperti itu. Karena ada beberapa juga yang dulunya seperti tempat-tempat umum yang ditutup, kembali dibuka hanya saja dengan protap-protap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah tentu ini merupakan hal baru lagi, dan seperti yang Bapak Kajari sampaikan, ini salah satu upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki perekonomian kita. Tapi tentu ini ada seperti dua sisi seperti buah si malakama juga deh kalau menurut saya pribadi nih Pak. Karena untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ini juga bukan hal yang gampang. Kita sudah membiarkan masyarakat kita atau memberikan sosialisasi untuk di rumah saja dalam waktu yang cukup lama. Tiba-tiba kita berikan mereka kesempatan untuk keluar dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan itu pun berdasarkan kedisiplinan individualis lagi. Sebagai kepala daerah, bagaimana Bapak menyikapi dengan aturan new normal ini Pak? Silakan. Baik ya. Sebenarnya pemerintah sudah jauh melangkah pikirannya ya. Saya sangat mendukung ya dengan diberlakukan new normal ini ya. Kalau lama-lama juga nanti negara bangkrut. Betul. Ya kan, Covid jalan terus. Ya kan? Nah, jadi kita dukung, saya sangat mendukung, tapi bagaimana tiap daerah mengambil langkah-langkah ya, langkah-langkah preventif supaya ya seperti disampaikan Pak Kajari tadi ya, bersahabat, dan kita damai saja, damai sama COVID, tetapi kita harus waspada gitu. Ya tentu kita mengikuti ya protokol kesehatan ya, cuci tangan ya, selama cuci tangannya mungkin mau makan aja ya, bila pun pegang apa cuci tangan gitu. Nah masker juga kita harus ya siapkan. Nah, makanya kalau masker sudah ini, ya juga perlu masyarakat, ya kalau memang ada sarung tangan, itu lebih bagus. Ya karena memang penyakit ini dari tangan, ya kan, dari tangan ngusap ke muka, itu bisa merambah. Itu. Nah, tapi kalau tangan sudah terbungkus, ini sudah terbungkus, saya aman itu. Mau dia dekat-dekat, tidak jaga jarak juga, maksudnya enggak keluar. Ya kan? Nah ini yang mesti kita, mindset ini kita harus ya sosialisasikan kepada masyarakat, supaya setiap keluar rumah harus pakai masker, ya kan? Nah ini memang terasa sekali ini. Selama ini lockdown walaupun skala kecil dari apa bentuknya PSBB dan sebagainya, ini ekonomi jelas pengangguran meningkat, ya kan? Banyak PHK ya Pak? Banyak PHK dan sebagainya. Ini yang diberlakukan new normal untuk pemerintah ini akan kembali normal, tetapi kita juga masih ya waspada tentang virus gitu. Nah Lebong tetap juga kami akan berjalan sama nanti Pak Kapolres tetap akan berlakukan terus ini. Ya. Jadi kuncinya ada di perbatasan. Kalau memang kepala daerah mau bebas COVID, di perbatasan ketat. Dan orang jaga harus didanai insentifnya. Ya, dikasih ini ya tambahan. Upah lelahnya yang lebih itu ya Pak. Makannya. Makan paling penting, logis. 24 jam. Betul Pak.
Kalau si Ocha mau dicoba-coba, datanglah ke Lebong. Mau jam berapa saja. Suruh Mau- pulang Pak, Hah? disuruh pulang ya Pak ya? Bukan, nanti lihat penjaga itu, melek itu, nggak ada yang tidur. Betul. 24 jam, tapi sip. Artinya mereka yang semangat, kami ya pemerintah daerah semangat, Ya. kami selalu memberikan semangat Betul. ya kepada petugas itu. Terima kasih Bapak Bupati. Tadi kita juga sampaikan bahwa kita setuju dengan adanya new normal yang akan ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah pusat nih Pak. Bagaimana juga dengan untuk di kabupaten sendiri Pak, aktivitas pendidikan, kapan mahasiswa akan mulai kembali sekolah dan aktivitas rutin kembali berjalan Pak? Ya sebenarnya tidak libur ya, tetap belajar tapi di rumah gitu. Ya, betul. Tetap belajar tapi di rumah. Apa namanya, di rumah tentu ada bimbingan guru. Sekarang kan sudah canggih sekarang, Ya, ya kan? Nah bisa pakai online itu bisa juga, anak-anak sudah mengerti. Sekarang anak-anak lebih pintar dari bapaknya main itu. Artinya tidak usah di ini lagi lah. Jadi, Diragukan lagi. bukan libur tapi tetap belajar tapi di Betul. rumah, ya kan? ya, Nah gitu. ya. Terima kasih Bapak. Kita ke Bapak Kapolres kembali Pak. Pemerintah nih tadi setelah kita sudah bahas bersama Bapak Kak Jari dan juga Bapak Bupati telah menetapkan kebijakan new normal atau tatanan hidup baru nih Pak. Seperti apa terjemahan dari kebijakan ini dari kacamata kepolisian Pak? Apa yang harus dipersiapkan ini Pak dengan new normal atau era baru ini Pak? Baik Mbak, untuk new normal life ini ya menurut kami dari pihak kepolisian dari Polres Lebong khususnya ini adalah suatu program mengawinkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan. Ya, Kepentingan ekonomi itu jelas dengan ditutupnya segala keran ekonomi, pasar, mall, ya, tempat wisata dan lain-lain. Ini mengganggu perekonomian kita. Namun itu tujuannya untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID. betul. Sudah berjalan 3 bulan, pemerintah mungkin sudah mengkaji, mengevaluasi bahwa ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau penutupan keran ekonomi berlanjut, mungkin bisa mengganggu lebih parah ke perekonomian Ya. kita. Sehingga dirapatkan, diambillah keputusan bahwa kita harus normal kembali, Ya. buka kembali semua keran-keran ekonomi ini, tapi dengan memperhatikan tetap prosedur pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya 2 aja kuncinya Pak, Mbak, untuk pencegahan ini. Kehidupan new normal life ini 2 intinya. Kita secara individu, secara pribadi masing-masing bertanggung jawab. 2, pola hidup bersih, pola hidup sehat. Saya alhamdulillah 2016 ikut pelatihan Polmas Jaika Angkatan 16 2 bulan di Tokyo. Saya lihat kehidupan masyarakat Jepang di Tokyo itu. Sebelum kita ngomong nih mereka sudah mempraktekkan dengan namanya pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Makanya Jepang sangat cepat menangani COVID. Betul. Jadi untuk menanggulangi dan mencegah COVID serta memutus mata rantai COVID memang 2 itu intilah. Pola hidup bersih, pola hidup sehat masing-masing kita pribadi. Baik. Sehingga kalau kita ada selalu hidup bersih, bersih diri, bersih lingkungan dan bersih tempat lain, segala tempat kantor, tempat publik, insya Allah virus-virus, kuman-kuman itu tidak akan mengganggu kita. Ya. Termasuk juga pola hidup sehat kita, pola makan, istirahat, olahraga rutin. Ini kan membuat imun kita kuat. Betul. Insya Allah dengan pola hidup bersih, pola hidup sehat kita tidak akan kena. Ini yang dimaksud dengan pemerintah. Ya, kita akan buka normal kembali semua, tapi individu kita semua digalakkan bagaimana orang Jepang itu pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Itu menurut saya. Baik. Dan ini tugas kita bersama. Namun di titik awal sesuai perintah Pak Presiden yang dikedepankan adalah TNI dan Polri ini. Betul. Karena untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya. Keluar rumah wajib pakai masker. Ada razia masker nanti. Kami Oke. berdua nih sama Pak Dandi sama saya nih. Mau nggak mau, terutama di tempat-tempat umum, pasar, segala macam. Iya. Ya, itu mau kita lakukan. Termasuk juga nanti di tempat-tempat usaha ada cuci tangan, scanning scanning suhu itu diwajibkan. Sehingga keran ekonomi semua bisa dibuka dan upaya pencegahan COVID tetap berjalan. Demikian Baik. Bu Sama. Terima kasih banyak Bapak Kapolres. Sedikit pertanyaan saya Pak, mungkin karena sekarang kita sudah ingin berubah menjadi new era baru nih atau era normal kehidupan yang lebih bersahabat dengan COVID-19, bukan berarti kita menyepelekan atau lalai, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana sejauh ini korelasinya antara adanya COVID-19 ini dengan gangguan ekonomi dan meningkatnya tingkat kriminalitas nih Pak mungkin di Kabupaten Lebong, seperti apa Pak?
Alhamdulillah untuk di Lebong kondusif Mbak, tidak Kondusif. meningkat, turun. Alhamdulillah. Oke, Ya, malah alhamdulillah turun. Ya. Syukurlah. Bisa dicek di GKTM kami, alhamdulillah turun kami. Ya, yang saya monitor meningkat itu di Polres Kota sini. Karena mungkin mungkin faktor kami jaga ketat perbatasan itu. Betul, itu kan betul. sispam kota tuh. Iya. Sehingga karena memang rata-rata pelaku kriminal di Lebong itu berasal dari Curup, dari agama Udah Makmur. ditutup ya Pak. Kami alhamdulillah ada satu Mbak saya ingin sampaikan. Iya. Seminggu lalu kami menangkap pelaku pencurian kotak amal Amal masjid. masjid. Ini antar kabupaten. Oke. Orang Lubuk Linggau. Udah melakukan di Lubuk Linggau, melakukan lagi di Curup, masuk ke Lebong, ketangkap di Lebong. Yang nangkap orang pos Covid. Oke. Digeledah ditemukan kotak amal dalam mobilnya. Baik. Nah, karena belum ada TKP-nya di Lebong, kita kontak yang sudah ada di Linggau, kita kontak Oh, Polres Linggau, oke. dijemput sama Polres Linggau. Karena TKP yang sudah berhasil di Polres Linggau, di Masjid Polres Linggau. Ya. Demikian sama-sama. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Bapak Kapolres seperti yang Bapak buat disampaikan karena pintunya udah dijaga terlebih dahulu nih Pak, perbatasannya udah dijaga terlebih dahulu dan mudah-mudahan ini tetap kondusif. Terakhir ini Bapak Bupati dan Bapak lainnya silakan berikan himbauan kepada masyarakat kita khususnya untuk masyarakat Kabupaten Lebong bagaimana supaya kita bisa menjaga dan mengawal Lebong tetap menjadi zona hijau di COVID-19 ini. Baik, saya menghimbau pada masyarakat saya, khususnya Kabupaten Lebong, ya tentunya zona hijau ini tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita tanpa kita masing-masing sadar ya bahkan bahaya COVID itu luar biasa. Oleh karena itu saya menghimbau, mari sama-sama dukung pemerintah dan ikuti petunjuk pemerintah dan ikuti petunjuk protokoler kesehatan ya pola hidup bersih dan sehat ya, dan saya minta sama-sama berdoa ya kan, semoga Lebong masih tetap zona hijau. Amin. Ya, jadi saya tambahkan lagi ke depan masker kita akan bagikan lagi sebanyak-banyaknya di Lebong. Mungkin ini udah banyak dibagikan tim penggerak PKK, Ibu Bayangkari, ada Ibu Dharma Wanita membagikan, dia bikin sendiri. Nah nanti kalau sudah semua kita bagikan, nanti kami akan sama-sama lagi mungkin akan rapat ya untuk Pak Kapolres dan Pak Dandim nanti merazia. Jadi nanti kita akan kenakan sanksi. Razia masker ya Pak? Ya, mungkin kita akan bikin perbuknya ini Pak. Ya, Peraturan bupatinya supaya nanti benar-benar ya dasar daripada Pak Kapolres dan Pak Dandim nanti bisa bertindak, ada hukumnya gitu. Betul. Ya, ada hukumnya gitu. Nah kalau itu sudah dibiasakan kita masker anak-anak, bagi orang tua, mau dia aktivitas, ya mudah-mudahan ya new normalnya akan berjalan sama-sama, ya kan itu saja. Jadi mudah-mudahan kita masih zona hijau, masyarakat Lebong mari kita dukung ya, Lebong bersatu, Lebong maju. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bupati. Terakhir mungkin Bapak Kajari silakan himbauan juga Pak untuk masyarakat kita yang saat ini menonton di rumah. Kepada masyarakat Bengkulu, khususnya masyarakat Lebong, mari kita jaga daerah Lebong ini untuk tetap di dalam berada dalam zona hijau. Betul. Dan mari kita awasi pelaksanaan penanganan COVID di Kabupaten Lebong ini supaya terhindar dari tindakan-tindakan koruptif yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Lebong. Baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fadil. Kita ke Bapak Dandim. Silakan Pak himbauan untuk masyarakat kita Pak. Baik, khusus untuk masyarakat Lebong, saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya mulai hidup disiplin. Mulai dari menggunakan masker, jaga kesehatan dirinya, atur jarak di dalam setiap Anda melaksanakan kegiatan. Kemudian untuk rekan-rekan yang di perbatasan, Anda adalah pintu gerbangnya, Lebong. Anda pahlawan yang tidak dikenal orang. Tetap semangat, jangan kendor. Terima kasih Pak Dandim. Silakan Bapak Kapolres, silakan himbauannya untuk masyarakat kita Pak. Baik, kami Kepolisian Resort Polres Lebong beserta staf jajaran seluruhnya menghimbau ke seluruh masyarakat secara umum Provinsi Bengkulu, secara khusus Kabupaten Lebong. Ya. Pertama, sebenarnya saya sampaikan tadi, ke depan menghadapi era
new normal life ini, kita secara individu harus disiplin bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, mulai dari pola hidup bersih, pola hidup sehat, di mana kita patuhi semua SOP pencegahan COVID-19 dan pemutusan mata rantai COVID-19, mulai dari keluar pakai masker, kemana-mana kita mungkin bawa hand sanitizer, kemudian kalau di tempat umum jaga jarak 1 atau 2 meter, ya. Di tempat-tempat publik juga mungkin semua fasilitas publik mulai membatasi jumlah pengunjungnya. Jadi semua himbauan pemerintah agar dipatuhi dan dilaksanakan. Insya Allah kalau ini semua dilaksanakan, kita akan terhindar dari segala penyakit, segala virus. Kemudian terkait Lebong ini tetap hijau, seperti kata Pak Dandim tadi, kami sini kan hanya manajer nih, leader, mengarahkan, mengontrol, menganep, mengecek. Tapi pelaksana adalah pahlawan-pahlawan kami adalah semua yang ada di pos itu. Betul. Ya, mulai dari TNI-nya, Polri-nya, Dinas Kesehatannya, BPPD-nya, Pol PP, Disub, gabung situ. Ya, sekalipun kayak BPPD hanya dapur umum masak, tetap peran tanpa dia masak, yang jaganya akan sakit. Iya, betul. Kan begitu. Mereka itulah pahlawan Kabupaten Lebong. Ya. Baik yang di pos Bukit Resam maupun di pos Air Dingin. Saling membantu, saling terkait. Dan dipertebal terhadap anak buah saya juga ada 2 pos di situ, Mbak. Betul. Pertama pos Satgas Covid yang sudah berawal berdiri, kemudian kami diperkuat dengan pos operasi ketupat. Ya. Untuk Satgas Covid itu terkait dengan Aman Nusa 2, kami diperpanjang hingga 30 Juni. Kemudian pos operasi ketupat diperpanjang hingga tanggal 5 Juni, diperpanjang 7 hari. Betul. Ini saling membackup, saling bahu-membahu. Dan yang unik adalah pos ketupat. Setiap tahun operasi ketupat itu melancarkan orang mudik. Tapi tahun ini berbeda, mencegah orang mudik. Iya, betul, betul. Mungkin itu dari kami. Satu lagi, tetap semangat rekan-rekan di lapangan. Ya. Insya Allah seperti tagline-nya Polres Lebong, bersahabat, bekerja dengan ikhlas dan bismillah, insya Allah bekal dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Demikian, alamin. terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kapolres. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bapak Kajari. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan semua usaha kerja keras Bapak-bapak sekalian selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam kondisi sehat sampai kapanpun kita bisa mempertahankan zona hijau ini seperti itu, dan mudah-mudahan masyarakat kita bisa teredukasi. Akhir kata, saya Rosalika Putri Rahayu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan Cam Koha.